Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama dengan kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Duta Garden. Sungguh merupakan anugerah Tuhan jikalau hari ini kita boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mengundang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita ambil waktu sejenak saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa, dan kita mau menyembah Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Bapa terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Dengan
besarnya kasih Allah Bapa kepada kita. Betapa besar pengorbanan dan pengampunan Kristus untuk kita. Karena itu, marilah kita menghadap Allah, menyembah Dia dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Bersama-sama kita katakan, Engkau ku sembah, Engkau yang terindah. Menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena Engkaulah Bapa kami yang mulia. Engkaulah Allah kami. Engkau yang sudah menebus hidup kami dan menyelamatkan kami. Kami mau menyembah-Mu, karena Engkau Allah yang memelihara hidup kami, yang menopang kami, yang menyertai kami hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, yang selalu ada bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Sungguh kami boleh merasakan betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami. Tuhan, dengan kasih-Mu sekali lagi Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk menyembah-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga penyembahan kami boleh berkenan di hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Hanya beralaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Jemaat tetap berdiri, biarlah dengan sukacita kita mau bersama-sama membesarkan nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah nama yang besar, nama yang patut kita puji dan kita agungkan. Sambil bertepuk tangan dengan sukacita kita naikkan pujian ini bersama-sama. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya.
dapat balas besar kasih-Nya. Besarkanlah nama-Nya, Dialah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersama-sama besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Besarkanlah nama-Nya, Dialah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersama-sama pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cinta Tuhanku. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cinta Tuhanku. Dialah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku telah ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersama dengan segala gereja di segala abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat silakan duduk. Hendaklah setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang haus dan rindu akan Dia. Mari kita naikkan pujian, jiwaku merindukanmu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sungguh jiwaku merindukanmu ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Katakan ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jiwaku merindukanmu. Aku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Aku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Aku bersyukur.
penolongku dan Allahku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sungguh kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tiap jam, tiap waktu kita membutuhkan Dia. Kita membutuhkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ya Tuhan, tiap jam. Baik di waktu suka maupun duka, ku membutuhkan Engkau Tuhan. Baik di waktu terang maupun gelap, ku membutuhkan firman-Mu. Baik ketika semuanya lancar dan ketika di dalam kesulitan, ku membutuhkan pertolongan. Mari bersama-sama kita katakan, tiap jam ku perlu Engkau Tuhan, tiap hari ku butuh Engkau. Tiap jam ku perlu Engkau, tiap hari ku butuh Engkau, tiap jam ku perlu Engkau, tiap hari ku butuh Engkau. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku
datang Juru Selamat, berkatilah. Datang Juru Selamat, berkat. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kepada pagi hari ini sekali lagi Tuhan kami boleh datang menyembah-Mu, memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga boleh merenungkan akan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, hamba-Mu juga yang boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan, kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin menolong kami dari awal hingga akhir. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam era new normal ini, di mana kita boleh diajak untuk boleh berdamai dengan wabah yang di mana kita hidup saat ini, di mana wabah COVID ini belum selesai. Saudara, biarlah kita boleh sungguh menyadari bahwa mengapa saudara kita harus hidup new normal, mengapa kita harus hidup berdamai. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kita masih di dalam dosa, kita menjadi musuh Allah, dan kita berdamai kepada Tuhan ketika di dalam kehidupan kita mencari Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita dan menolong kita untuk kita boleh berdamai dengan Tuhan. Sedang ketika kita berdamai dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib, supaya kita juga boleh menikmati akan persekutuan kita dengan Tuhan, dan kita boleh menikmati akan janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita adalah bukan di dalam kehidupan kita yang sementara ini, tetapi yang akan datang. Tetapi saudara, ketika kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita boleh hidup di dalam damai itu. Bahkan saudara, bukan saja damai tetapi sejahtera. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus di akhir daripada pelayanannya, Dia mengatakan, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu.
damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera ini kepada murid-muridnya. Di mana saudara, saat-saat sebentar lagi saudara, waktunya tidak lama lagi di mana Tuhan Yesus akan disalibkan. Dan Dia mau menerima akan penghakiman atau penghukuman di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya apa saudara? Supaya darah Kristus yang tertumpah itu boleh menebus kita, yang memberikan kita untuk boleh berdamai dengan Allah. Dan ketika kita berdamai dengan Allah saudara, maka damai itu boleh memenuhi di dalam hidup kita, setiap kita orang yang percaya. Saudara, Tuhan bukan saja menjanjikan, Tuhan Yesus bukan saja menjanjikan, tetapi saudara dikatakan, damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Saudara, kalau kita melihat di dalam perikop ini, di dalam Injil Yohanes pasal 14, maka saudara, kita melihat bagaimana janji Allah akan Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-murid, yaitu di mana Roh Kudus itu sebagai Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran. Dan kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18 Injil Yohanes 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa kamu tidak sebagai yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan dan naik ke surga ini, Dia memberikan perintahnya. Kita kenal saudara sebagai amanat agung Tuhan Yesus di dalam yang dicatat di dalam Injil Yohanes 28 ayat yang ke-20. Di akhir daripada ayat 20 di sana dikatakan, Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, di sini kita melihat bukan saja janji daripada Roh Kudus yang akan diberikan kepada setiap murid-murid dan orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi juga janji akan penyertaan Tuhan, di mana dikatakan oleh Tuhan Yesus, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, di sana ada kata, Aku menyertai kamu senantiasa. Bukan saja sampai akhir zaman, tetapi sudah dikatakan senantiasa. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam bagian daripada perikop yang kita baca di dalam Injil Yohanes, bahwa dikatakan Tuhan Yesus nanti akan naik ke surga dan akan dijanjikan dan diberikan akan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu yang akan diam di dalam setiap orang percaya. Roh Kudus itulah Roh Allah yang memimpin di dalam kehidupan kita, sehingga dikatakan kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan janji Tuhan juga dikatakan, Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara-saudara sekalian, janji kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Tuhan adalah satu pengharapan yang memberikan kepada kita, yaitu bagaimana saudara, janji penyertaan Allah di dalam kehidupan kita sampai kepada
kekekalan yang Tuhan janjikan, sampai kepada hidup yang kekal yang Allah janjikan. Nah saudara, selama hidup di dalam dunia ini, bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah berdamai dengan Allah, maka saudara, kita memiliki akan damai sejahtera itu. Nah saudara, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, dikatakan saudara, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada saudara. Damai sejahtera yang dari Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada saudara. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menegaskan bahwa damai sejahtera yang diberikan kepada kita dari Tuhan Yesus adalah tidak seperti atau tidak sama yang diberikan oleh dunia ini. Mungkin saudara, orang di dalam dunia ini mengatakan, saya damai dengan saya karaoke, saya damai, saya pergi ke tamasya, berkeliling dunia, atau saya damai, memiliki damai sejahtera itu karena saya memiliki akan kekayaan yang banyak. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahteraku tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara, di sini kita melihat bahwa damai sejahtera Allah itu adalah janji daripada penyertaan Allah yang dinyatakan, bahwa kita tidak yatim piatu, kita tidak sendiri, tetapi ada Roh Allah yang menyertai di dalam kehidupan kita dan memberikan damai sejahteranya itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam masa kita di era new normal ini, kita masih di dalam menghadapi wabah COVID-19. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita merasa takut, kita merasa gentar, kita merasa cemas. Karena apa saudara? Karena di dalam aktivitas kehidupan kita hari ini, kita sudah mau melakukan dalam new normal ini, kehidupan yang normal tetapi di dalam tatanan yang baru. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudara, artinya penyertaan Tuhan itu boleh menyertai di dalam kehidupan kita. Biarlah saudara, kita boleh waspada, tetapi jangan kita terlalu khawatir. Kita boleh menjaga sesuatunya, memakai akan protokol kesehatan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, jangan kekhawatiran itu memenuhi di dalam hati kita. Karena dikatakan saudara, Tuhan Yesus juga di dalam khotbah di bukit mengatakan saudara, kita tidak akan dapat melangkah sehasta saja karena kekhawatiran kita. Saudara-saudara sekalian, berapa ukuran satu hasta itu? 0,5 meter saja. Langkah kita hanya 0,5 meter saja. Gak bisa saudara. Kenapa? Karena kita terlalu khawatir di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Tetapi saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ada janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, dikatakan janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Saudara, kalau kita melihat di dalam
bahasa Inggris di dalam terjemahan NIV, saudara, di sana dikatakan jangan gelisah, yaitu orang yang banyak masalah, saudara. Ya, hatinya gelisah, saudara. Kenapa? Trouble, masalah banyak di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Masalah demi masalah terus ada di dalam dirinya, saudara. Saudara, beban-beban berat itu yang menekan. Maka itu dikatakan janganlah gelisah. Dan dikatakan gentar hatimu. Saudara, itu menunjukkan ketakutan. Hati yang takut, hati yang gentar. Artinya saudara, takut di dalam menjalani akan hari-hari kita, di dalam kehidupan kita. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera telah kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Saudara, kita jangan gelisah. Jangan lagi, saudara, masalah kita, saudara, yang ada di dalam diri kita terus menumpuk, saudara. Tetapi kita tidak pernah datang untuk berserah kepada Tuhan. Kita tidak pernah mencari Tuhan. Saudara, bagaimana rasa takut kita juga, saudara, sebagai manusia, saudara, wajar kalau kita merasa takut. Tetapi di dalam ketakutan kita yang berlebihan, saudara, membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu. Ketika kita penuh dengan segala kekhawatiran, terlalu khawatir, saudara, maka kita tidak bisa melangkahkan langkah kita, kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara sekalian, hati kita adalah satu pusat di dalam seluruh diri kita yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Sehingga saudara, pada waktu hati kita gelisah, hati kita takut, bahkan saudara sangat takut, maka saudara, kita tidak dapat merasakan dan mengalami damai sejahtera Allah itu di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah dan gentar hati. Janganlah kamu banyak menumpuk masalah di dalam dirimu sehingga hatimu gelisah, sehingga segala pikiranmu, saudara, terus senantiasa memenuhi di dalam segala permasalahan kita, ketakutan kita, sehingga saudara, kita kehilangan akan damai sejahtera itu. Itu sebabnya, saudara, di dalam kehidupan kita, saudara, apakah kita mau belajar berserah, saudara? Apa yang menjadi masalah, saudara, serahkanlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya mendengar berita, ada satu berita, saudara, yang di TV CNN memberitakan bahwa di New York, Amerika Serikat, gereja sudah mulai membuka untuk ibadah normal di gereja. Lalu saudara, ada seorang ibu diwawancarai. Lalu ibu ini ya kira-kira umurnya 50-an atau sampai 60. Saudara, ibu ini berkata, waktu gereja tutup, hati saya tidak tertutup. Saya masih tetap berdoa kepada Tuhan karena hati saya terbuka. Dan sekarang saya bisa berdoa
beribadah di rumah Tuhan kembali, hati saya begitu senangnya bisa berdoa kembali. Saudara-saudara sekalian, ibu ini satu hal yang dikatakan yang cukup berkesan bagi saya, saudara. Ibu ini mengatakan, hati saya tidak buta, tapi hati saya terbuka. Saudara-saudara sekalian, biarlah di dalam masa-masa yang sulit ini, saudara, kita masih belum dapat beribadah di gereja, tetapi biarlah hati kita, saudara, tidak tertutup, tetapi hati kita terbuka, saudara. Kita senantiasa mau rindu untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Dan kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Sudah di dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudara sekalian, waktu kita dekat dengan Tuhan, hati kita terbuka, kita dekat dengan Tuhan, maka sudah firman Tuhan mengatakan, pemazmur berkata, hatiku menjadi tenang. Kenapa, saudara? Ketika dekat dengan Tuhan, kita memiliki hati yang tenang, karena damai sejahtera Allah itu memenuhi hati kita. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan, Rasul Petrus mengatakan, biarlah damai sejahtera itu melimpah atas kamu. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau di dalam kehidupan kita senantiasa kita boleh merasakan dan mengalami akan damai sejahtera Allah itu di dalam hidup kita, di dalam keadaan apapun yang kita alami. Bagaimana, saudara, kita boleh senantiasa memiliki akan damai sejahtera itu? Kita senantiasa mengalami, merasakan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, jadikanlah Tuhan Yesus gembala yang baik. Mari saudara kita membuka Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang kedua, kita melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi kita. Setiap kita orang yang percaya, saudara, bahwa Tuhan Yesus mau menjadi gembala yang baik. Dia sudah menyerahkan nyawanya, hidupnya bagi kita, supaya kita memperoleh hidup di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, pemazmur Daud, dia memiliki iman yang luar biasa. Dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, di sini kita melihat satu iman daripada pemazmur Daud. Bukan saja sebagai satu pengalaman daripada Daud, dia sebagai raja yang memimpin daripada
umat Israel. Tetapi saudara, dia boleh sungguh menyatakan dengan imannya bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara sekalian, ini bukan dikatakan bahwa Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukannya sesuatu hal yang merupakan satu tanda tanya saudara di dalam kehidupan daripada pemazmur Daud. Tetapi dia sungguh menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia yang memelihara, dia yang membimbing, dia yang menuntun dan menjaga serta menyertai di dalam seluruh kehidupan daripada pemazmur. Bahkan saudara dikatakan di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara sekalian, takkan kekurangan di sini saudara, bahwa di dalam iman daripada pemazmur Daud, dia boleh sungguh meyakini akan pemeliharaan Allah. Nah, bukan saja pemeliharaan Allah, tetapi juga penyertaan Allah di dalam keadaan bahaya. Di dalam, bahkan dikatakan di dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, di dalam pemazmur meyakini bahwa sekalipun ada bahaya yang mengancam di dalam kehidupannya, pemazmur meyakini Allah besertanya. Bahkan saudara dikatakan di dalam ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, damai sejahtera Allah yang mengikuti dikatakan. Apa saudara? Kebajikan, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan itu dikatakan yang akan mengikuti aku, yang akan memimpin, yang akan menyertai, yang selalu hadir di dalam segala keadaan di dalam kehidupanku. Saudara-saudara sekalian, karena kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Jadikanlah saudara bahwa Allah itu menjadi gembala kita yang baik itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh merasakan bahwa Allah sumber daripada damai sejahtera itu yang boleh memenuhi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa ada damai sejahtera di dalam sepanjang hidup kita, yang mengikuti, yang mengiring kita di dalam keadaan apapun saudara, sampai kepada pengharapan kita akan kekekalan. Saudara, dalam kehidupan kita dalam dunia ini sementara, tetapi mata iman kita memandang kepada apa yang di depan kita. Satu pengharapan akan hidup yang kekal itulah, di mana kita boleh memiliki akan Yesus Kristus Tuhan kita menjadi gembala yang baik. Yang kedua saudara, jadikanlah Tuhan Yesus sahabat kita. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14, kamu adalah sahabat jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, jadikanlah bahwa Tuhan Yesus sahabat kita, sahabatku. Karena apa saudara? Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah memilih kita,
menyelamatkan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri Dia mau menjadi sahabat kita, yaitu sahabat yang sejati. Saudara, bukankah kita senang, saudara, kalau ada orang lain mengatakan kamu sahabatku atau aku sahabatmu? Saudara, bukankah kita senang memiliki sahabat? Karena manusia diciptakan makhluk sosial, makhluk yang sosial, makhluk yang ingin memiliki teman, ingin memiliki sahabat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kamu sahabatku. Bukan pendeta, bukan orang tuamu, papa mama yang mengatakan, dan bukan presiden yang mengatakan kamu sahabatku, tetapi Tuhan Yesus yang mengatakan kamu sahabatku. Saudara-saudara sekalian, sahabat di dalam dunia ini tidak ada yang sejati, tetapi Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah sahabat yang sejati. Saudara, bahkan seorang sahabat melebihi daripada saudara. Kata Raja Salomo di dalam kitab Amsal 17 ayat yang ke-17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saudara-saudara sekalian, seorang sahabat dia menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, seringkali mungkin ketika kita berharap kepada manusia, kita mungkin dapat dikecewakan. Tetapi ada Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita, saudara, yang mengerti, yang peduli di dalam segala kesukaran kita. Saudara, kalau Tuhan Yesus itu menjadi sahabat saudara, apakah saudara selalu mau datang kepadanya? Dan saudara mengatakan, aku perlu Engkau Tuhan di dalam keadaan saya seperti saat ini. Seperti lagu yang sudah dinyanyikan, tiap jam ku perlu akan Yesus. Bahkan ada satu pujian yang mengatakan, aku perlu akan Yesus. Tiap hari ku perlu Yesus. Saudara-saudara sekalian, ketika kita boleh menjadikan Yesus sahabat di dalam hidup kita, maka setiap saat kita mempunyai sahabat yang kita mau datang kepadanya. Kita ada sahabat yang sejati. Sehingga saudara, ketika saudara dan saya menghadapi satu permasalahan, satu kesukaran, satu kesulitan, saudara, datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada-Nya. Dialah yang mau mendengar akan seru doa kita, karena Dia adalah sahabat yang sejati. Saudara, di saat kita datang kepada Tuhan, di sanalah saudara, damai sejahtera Allah itu boleh melimpah atas kita. Damai sejahtera Allah itu boleh memenuhi di dalam hati kita. Sehingga saudara, bukan permasalahan
kesulitan, kekhawatiran, ketakutan, kegentaran kita, saudara, melihat hari-hari depan kita. Dan mungkin kita merasa masa depan yang penuh dengan segala ketakutan, kegentaran. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar hatimu. Aku telah meninggalkan damai sejahtera, bahkan aku telah memberikan damai sejahtera kepadamu. Kiranya Tuhan boleh menolong di dalam kehidupan kita hari-hari ini, di dalam kita memasuki era new normal. Tetapi wabah COVID ini belum berakhir. Saudara, biarlah di dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan, kita percaya ada janji penyertaan Tuhan. Jadikanlah Tuhan Yesus gembala saudara, gembala yang baik itu. Dan jadikanlah Tuhan Yesus bukan saja juru selamat kita, tetapi Dia juga mau menjadi sahabat yang sejati. Dia adalah Tuhan kita yang sudah mengasihi saudara dan saya di dalam seluruh kehidupan kita. Segala kebaikan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah saudara, kita selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita boleh sungguh-sungguh mengingat bahwa damai sejahtera di dalam Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan kepada kita. Dan damai sejahtera itu yang boleh ada menyertai di dalam sepanjang hidup kita sampai pada akhir kita boleh bertemu dengan Tuhan. Ada damai sejahtera yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa damai sejahtera yang Kau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu, setiap kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan, ketika kami sudah berdamai dengan Engkau, Engkau memberikan damai sejahtera itu di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, setiap kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan, berikanlah iman kepada kami, sehingga kami juga boleh sungguh merasakan dan mengalami senantiasa damai sejahtera yang boleh memenuhi, damai sejahtera yang boleh melimpah di dalam kehidupan kami, di dalam keadaan-keadaan apapun di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak tahu apa yang di depan kami, tetapi kami tahu dan kami percaya ada penyertaan Tuhan dengan damai sejahtera-Mu yang menyertai di dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang sungguh boleh menguatkan setiap kita. Biarlah damai sejahtera Allah selalu memenuhi hati kita semua. Bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan, dan kita juga akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian damai yang padaku. Persembahan saudara-saudari dapat ditransfer ke rekening gereja seperti yang tertera di bawah ini. Atau saudara juga boleh kumpulkan
dan diserahkan ke gereja. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Damai yang Padaku. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Hanya Yesus sajalah yang menjadi harapanku. Damai yang diberinya sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Oh, Yesuslah saja ku harapkan. Sekali lagi, damai yang diberinya, damai yang diberinya sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Oh, Yesuslah saja ku harapkan. Damai yang padaku bukan diberikan dunia. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah, karena damai Tuhanku turun. Damai yang diberinya sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Oh, Yesuslah saja ku harapkan. Senap alam sujud sambil memuji-Mu. Senap alam sujud sambil memuji-Mu. Olehnya damaiku tambah. Duka hilang dan nyam, terbit lagi rabu. Yesus Tuhan yang sangat indah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Damai yang diberinya sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Oh, Yesuslah saja ku harap. Oh, Yesuslah saja. Oh, Yesuslah saja ku harapkan. Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Pertama-tama, saudara, saya memberi kesempatan kepada saudara masing-masing berdoa penyerahan di tengah keluarga saudara masing-masing. Serahkanlah kepada Tuhan, dan kita juga boleh menaikkan beberapa saat saudara berdoa di dalam hati masing-masing. Dan kita mau menaikkan doa syafaat dan juga doa
syukur, persembahan yang kita boleh bawa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu menyerahkan Tuhan akan diri kami dan juga seluruh anggota keluarga kami masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan yang boleh memenuhi di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami tidak tahu apa yang di depan kami, tapi kami percaya damai sejahtera yang boleh melimpah, menyertai di dalam seluruh kehidupan di tengah keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan dan pertolongan dan serta pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Di dalam wabah COVID-19 ini Tuhan, kami boleh sungguh merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan akan bangsa negara kami ya Tuhan, di dalam menghadapi dan menanggulangi daripada wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan terus boleh menolong dan memberikan kemurahan ya Tuhan. Di mana saat ini semakin bertambah mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang terpapar saat ini di rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan melawat, menjamah mereka, menyembuhkan mereka daripada sakit penyakit mereka ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, para dokter, para medis Tuhan, perawat dan yang lainnya Tuhan, yang harus berjuang dan harus di garis depan untuk boleh menangani dan merawat dan mengobati daripada pasien COVID-19. Kiranya Tuhan yang melindungi, memberikan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan menolong dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, dari gubernur sampai ke bawah Tuhan. Biarlah boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan dan takut akan Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa negara kami Tuhan dari dampak ekonomi, dampak sosial yang terjadi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan membuka jalan sehingga bangsa kami tidak terpuruk Tuhan mengalami krisis ekonomi. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan bangsa negara kami, seluruh rakyat kami Tuhan, bangsa Indonesia, biarlah Tuhan senantiasa boleh mengasihani dan boleh menolong ya Tuhan, sehingga wabah COVID-19 ini Tuhan boleh berakhir. Semua kami percaya di dalam kedaulatan Tuhan dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan sebagian
daripada berkat yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami nyatakan di dalam persembahan kami Tuhan sebagai syukur kami kepada Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Baik kekuatan, pemeliharaan, penyertaan, kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan di dalam segala berkat-Mu Tuhan, kami boleh sungguh menyatakan akan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa dan syukur kami ini yang di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mengakhiri akan ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan damai sejahtera yang melimpah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu, ibadah selesai. Tuhan memberkati.